gambar sesuatu itu prefer lihatnya kan lihat apa ya contoh tanaman nyatanya kan. Jadi kita tuh bisa lihat oh ini tuh dari bagian agak bawah gini, dari sudut sini gini, dari sudut sini gini gitu. Dan kalau misalnya cuman 2 dimensi kan ya nggak bisa diliatin apa-apa, cuman kayak mandangin doi dari kejauhan kan. Kita nggak ngerti itu tuh bagian bawahnya gimana sih. Itu tuh tampak dari samping gimana sih. Nah, tapi di sini aku mau kasih aku belum jelasin kayak teknik pewarnaan gitu sih. Aku bingung kalian tuh mau aku jelasin tentang watercolor atau basic tools dari awal aja, karena kalau watercolor aku pikir nggak semua orang langsung tertarik buat watercolor sih, ya nggak? Gimana? Dasar dulu ya Pak. Nanti bisa kayak tambah tentang watercolor-nya. Oh ya wes. Ini dari awal ya. Ini aku jelasin tools saja ya, karena menurut aku tuh sebetulnya tools ya penting ya, pengetahuan tools tuh penting. Jadi kalau misalnya kalian mau gambar-gambar kayak gini, aku rekomendasiin kalian pakai pensil mekanik karena bisa lebih detail. Terus ini juga penting sebetulnya karena yang namanya kalian perhatiin nggak sih pensil mekanik tuh kalau yang isinya murahan, misal yang kayak Kenko atau Joico apa ya kalau nggak salah, itu tuh kalau dihapus nanti bisa bekas. Kamu nggak ada contohnya ya? Kalau dihapus tuh nanti bisa bekas. Jadi pakainya tuh harus yang misalnya Pilot atau Pentel atau ini bukan promosi ya, Pilot atau Pentel atau apalah Faber-Castell gitu. Dah, ini makanya pensil mekanik. Terus menghapus tuh juga jangan yang murahan banget gitu lah, kan kasihan ya udah gambar bagus-bagus terus nanti udah gambar bagus-bagus dihapus terus nanti bekas. Oke. Terus ini kalau buat yang emang udah hobi banget gambar, aku akan rekomendasiin sekarang nih banyak pen pen eraser kayak gini. Jadi kalian kalau misal ini sih aku biasanya pakai buat gambar orang ya. Jadi kalau misal bagian tertentu yang kecil-kecil kan mendingan ngehapus langsung pakai ini karena ujungnya kecil ya. Udah. Terus kalau buat anak-anak yang prefer pensil warna, aku mau kasih penjelasan. Kalian sadar nggak kalau pensil warna tuh ada 2 sebetulnya jenisnya. Ini yang watercolor, ini yang classic. Ini tuh beda sebenarnya. Lebih mahal yang ini. Tapi sebetulnya kalau kalian mau buat gambar, buat botanical art ini, mending pakai yang classic yang lebih murah. Karena aku di contohnya nggak sih, bentar. Karena kalau ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Jadi Ya. ini yang klasik nih. Ini yang watercolor nih. Kalau yang watercolor tuh nanti ada serpihan-serpihannya gitu loh. Terus gambar kalian tuh juga nanti jadi nge-smudge. Kalau kena tangan sedikit tuh udah langsung nggak jelas. Udah langsung ngeblur. Enggak ya? Ya intinya mending pakai yang klasik kalau buat mau buat warnain apa aja sih sebetulnya, artis apa aja, tapi yang pakai pensil warna tuh mending yang klasik. Kalau yang watercolor nanti mendingan pakai watercolor sekalian. Nah, kalau buat anak-anak yang mau kayak fokus di watercolor, inti utamanya watercolor art itu sebetulnya ada di kertasnya. Di sini siapa yang sering nge-watercolor? Ada nggak? Sering? Nggak pernah. Kamu pakainya kertas apa? Pernah perhatiin nggak antara kertas yang murah? Bukan yang murah. Ini tuh juga murah sebenarnya. Jadi, ya kan? Ada bedanya. Jadi tuh kalau watercolor kan kenapa harus kertas watercolor? Karena kalau misalnya nggak kertas watercolor nanti jadinya keriting-keriting gitu kan. Terus yang namanya watercolor itu kan ciri khasnya ada di fringe-nya kan. Ada contoh nggak ya? Ada di fringe-nya kan. Ini loh biar fringe-nya ini keluar. Itu tuh harus pakai kertas yang kayak gini. Nah ini kalau rekomendasiku tuh pakai Artemisia karena ini tuh sebetulnya isinya tuh kertas Scansen. Ada tulisannya nggak? Ini tuh sebetulnya isinya kertas Scansen tapi udah mereka potong-potong sendiri gitu loh sama si pihak Artemedianya ini. Ini tuh A5
isi 12 lembar itu cuman 19 ribuan kalau nggak salah di toko merah. Ini udah yang ini bagus banget sih. Ini bagus banget sih. Terus apalagi ya sebentar. Aku kasih contoh. Ini bener-bener basicnya watercolor aja ya. Ini aku kasih contoh. Aku nggak mahal, itu tuh udah paling murah tahu. Jadi kalau watercolor tuh emang gimana ya konsekuensinya kalau mau main watercolor emang sebetulnya ngabisin duit banyak. Nah ini belum termasuk kalau yang buat botanical art itu harusnya pakainya ini kan cold press. Ini cold press harusnya pakainya yang hot press. Aku dulu dapet nih cuman selembar doang. Ini dari Painting Days waktu sama It's By itu. Ini tuh harganya mahal tapi bedanya kalau botanical art kan butuh detail ya. Ini tuh kertasnya bener-bener tanpa tekstur tuh loh. Kalau yang ini kan masih ada teksturnya. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Ya nggak kelihatan. Pokoknya kalau yang cold press itu ada teksturnya. Kalau yang hot press tuh nggak ada teksturnya, tapi ini lebih mahal. Tapi ya udah pakai yang cold press aja. Cold press Canson. Kalau mau lebih murah, belinya Canson yang gede banget tuh apa A3 terus dipotong-potong sendiri. Harusnya kelas nginven ini nggak sih? Nginven koi? Nginven dong, biar buat latihan rame-rame. Bentar, aku bingung mau kasih contoh apa. Selesai. Aku kasih contoh. Gimana caranya kasih contoh? Ya kan, terus aku bingung lagi nih gimana caranya. Aku mau nganu layar, ya Allah. Aku mau kasih contoh. Mana ya? Ini udah ke-share kan ya? Aku kasih contoh. Mana ya? Aduh. Laptopku. Nah, kalau watercolor itu, ini sorry ya, aku kasih contohnya nggak pakai botanical art karena aku juga gambar yang lain. Ini kalau cat air kan, ini koi loh. Koi kan termasuknya juga lumayan pricey ya. Ini koi, ini Holbein. Ini dulu aku dapat waktu Painting Days. Jadi mbaknya tuh dulu ada yang bagi-bagi gitu. Nih, lihat bedanya. Kalau yang koi itu dia lebih coki. Ini aku juga baru tahu setelah Painting Day sih. Ini tuh lebih coki. Terus kalau yang ini tuh kayak smooth banget, bener-bener ngeblend gitu loh. Dan harganya emang mahal. Kayak satu tub tuh satu warna sendiri bisa 45.000. Tapi sebetulnya kalian bisa beli yang sebentar. Aduh, bisa beli yang pen. Iya mahal emang dibilangin. Mahal emang. Aku mau kasih contoh. Ini aku present nggak? Ini aku present nggak? Aku bingung. Gengs, aku bingung. Ini aku present, Mbak. Oke. Invennya baru yang dipakai buat workshop kemarin. Oh, yang dipakai buat workshop kemarin apa ya? Aduh, harusnya dipakai aja itu mah. Kan aku tuh Painting Days. Ini loh, cuman bener-bener ngambilin segini doang udah bisa buat berapa tahun, ya ampun. Ini yang siapa namanya? Holbein kayaknya. Ini kalau yang koi, ini kan kelihatan dari sini ya. Kalau yang koi itu pada pecah gitu. Nih, cok. Mana ya? Retak. Ini retak. Nggak kelihatan tapi. Ini tuh pada retak-retak gitu. Nah, kalau yang bagus tuh kelihatan apa? Smooth banget. Kemarin aku punya pentel kayaknya. Jadi kalau mau beli tuh yang model kayak gini aja, half. Tapi yang half pen, kalau ini kan satu pen. Beli yang half pen, setengahnya ini. Itu murah. Koinnya juga yang mahal. Beli ini loh, ini pentel kalau nggak salah. Pentel tuh murah. Aku dulu punya, tapi aku jual lagi. Ini pentel isinya.
Jadi satu tub tuh bisa dipakai buat berapa ini rame-rame. Ininya juga ngecer. Sebetulnya apa ya? Yang penting tuh udah asal beli dulu aja, pakainya kertas watercolor, terus latihan udah. Terus nanti kalau kalian skillnya udah lumayan, beli yang mahal sekalian. Koi nggak terlalu recommended sih sebetulnya, soalnya koi coki banget. Terus apalagi ya? Terus kuasnya juga jangan pakai kuas yang bawaan doang. Mendingan tuh beli aja kuas yang, ya Allah dari tadi aku nyariin ini mulu. Beli aja kuas yang satuan yang kayak gini, yang kecil-kecil. Yang kecil tuh karena kita kan butuh buat detail ya. Kita kan butuh buat detail ya. Yang nol. Ini aku punya 0 sama berapa sih aku lupa. 0 sama 4. 0 sama 3 lah. 0 sama 3. Itu udah rekomen banget. Terus apa? Ada yang mau ditanyain nggak? Emang harganya ya segitu-segitu. Yang penting ya apa sih kertas watercolornya aja dulu. Nggak mau masuk. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang penting tuh latihan sih. Yang penting tuh latihan. Yang penting tuh latihan. Terus apa ya? Proporsi. Terus aku kasih contoh aja ya. Ini aku kasih contoh tapi pakai digital. Sebentar. Jadi kalian ngomong dong. Sel, entire skin. Aku nggak enak. Giveaway anjir. Aku nggak ngerti mau giveaway apaan. Harusnya ntar. Ini aku kasih contoh yang kemarin aku gambar aja. Jadi kalau misalnya kalian itu apa ya? Ini aku udah presenting layar, sorry. Kalian tuh nggak ada tanamannya yang hidup yang emang bisa buat contoh. Itu tuh saranku kalian ambil foto reference yang banyak. Nah ini nih aku bingung nih ntar buat challenge mendingan gimana. Misalnya ini yang kemarin aku gambar buat ini. Bu, sebetulnya kalian nggak apa-apa mau kasarannya tuh kayak ngejiplak satu foto nggak apa-apa, tapi kalau saranku emang mau gambarnya tuh dipakai buat apa namanya, buat nggak cuman buat latihan, itu tuh ambil dari banyak foto. Misalnya ini aku ambil bunganya tuh dari sini, terus bagian bawahnya aku ambilnya dari sini, foto ini nggak mirip-mirip banget tapi kan ya nggak mirip-mirip banget. Terus ini bulbnya aku ambil dari sini, terus ini bagian yang sampingnya, bunga yang ngadep samping, aku pakainya yang dari sini. Ini kelihatan kan? Terus ya udah diwarnai. Ini menangnya kalau sebetulnya apa ya? Sebetulnya yang namanya botanical art tuh sama kayak gambar yang lain. Kalian mau pakai alat apa aja nggak masalah sih. Kayak gitu. Jadi yang penting tuh kayak apa ya? Ya ini shade-nya bertahap dulu. Terus ini kan kalau digital ya. Kalau manual itu juga yang namanya apa sih namanya? Highlight tuh juga penting. Highlight tuh yang kayak sebelah sini nih loh. Tapi ini nanti kalau udah ini enaknya ketemu langsung aku omongin. Overlay dan lain-lain. Terus kayak misalnya kalau kalian ngegambar kayak gini tuh gimana ya? Ya aku bingung, kalian nanya dong, aku bingung jelasinnya gimana. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Mbak itu aplikasinya pakai Paint tuh ya? Ya, ini aku pakai Paint Toolsai. Karena di sini aku pakai ini. Aku pakai Pentab. Pakai HP juga bisa. Pakai HP tuh pakai Medibank. Tapi mendingan tetap gambar manual dulu baru digital ya. Soalnya nanti kagok. Kalau digital tuh menangnya
bisa di digital tuh menangnya layer-layer. Terus aku perhatiin nih, aku pakai contoh gambar Caesalpinia kenapa? Soalnya kayaknya waktu kemarin praktikum aku liatin biasanya tuh praktikan ngegambarnya tuh kayak gini. Mereka lihat ini, terus ngegambarnya tuh gini. Bentar, aku coba contohin ya. Kayaknya mereka ngegambarnya tuh gini deh. Gini, terus gini, terus tahu-tahu gini. Kayaknya kayak gini deh. Kayaknya kayak gini. Harusnya kalau ngegambar apa ya, botanical art tuh sebetulnya kayak kamu ngegambar manusia juga. Kalian kalian bisa pisahin per organ gitu loh. Kayak ini kan Caesalpinia aslinya dia tuh febula yang mana West yang mana aku udah lupa ya ampun. Jadi bener-bener dipisahin, digambar satu-satu. Aku tuh ingetnya cuman ini tuh mahkotanya ada berapa ya? 4 ya. Ini mahkota kan? Ini mahkota kan? Dipisah dulu, gambar siapa dulu yang utama di situ siapa, digambar dulu.